Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillahi azza wa jalla. Dan oleh karenanya jangan lupa untuk beriktikaf. Adapun yang kita lakukan di rumah Allah ini adalah rangkaian ibadah yang panjang. Tadi ada yang hadir awal, tadi ada bapak yang sudah sejak sebelum adzan membaca Al-Qur'an di sini, masya Allah. Dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian melaksanakan sholat sunnah, lalu kemudian kita juga pada saat ini sedang melakukan ibadah yang disebut sebagai thalabul ilmi, ibadah mencari ilmu, dan kemudian nantinya kita sempurnakan dengan sholat isya berjamaah. Dan bagi yang masih berkeinginan untuk tetap berada di masjid ini, yang bersangkutan bisa tetap berada di tempat ini, baik untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya maupun yang berkaitan dengan thalabul ilmi. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan sirah nabawiyah kita setelah kemarin dua pertemuan di sela dengan tema yang lain untuk pengayaan begitu ya. Adapun berkaitan dengan sirah ini kita masuk bahasan tentang proses hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrahnya Nabi ini bukan peristiwa yang begitu saja terjadi secara mulus, lancar, tanpa ada halangan, melainkan sebaliknya banyak kejadian-kejadian penting yang mengiringi proses tersebut. Di antaranya apa? Ketika Allah telah mengizinkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, maka di waktu yang hampir bersamaan orang-orang kafir Quraisy itu sedang berkumpul untuk membicarakan pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan, orang baik pun punya musuh, bahkan musuhnya berobsesi untuk membunuhnya. Di sini sebabnya adalah ijtima'u kuffari Quraisy fi darin nadwah. Mereka punya lembaga permusyawaratan namanya Darun Nadwah. Tetapi di hari itu, beberapa saat sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, lembaga permusyawaratan itu digunakan untuk membicarakan eksekusi atas Nabi kita Muhammad SAW. Di sini dikatakan ijtama'a kuffaru Quraisy fi darin nadwah wattafaqu ala amrin jairin wa huwa qatlun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'lanu fi dzalika jaizatan qadruha mi'atu naqatin liman yaqtuluhu. Nah, jadi selain mereka bersepakat bahwa mereka ingin mengeksekusi Nabi Muhammad SAW, di situ ada sayembara yang nanti berhasil membunuhnya, yaitu akan diberi hadiah sejumlah 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau sekarang nilainya itu paling tidak sekitar 3-7 miliar ya, karena satu ekor unta itu nilainya nggak mungkin hanya sekedar 30-40 juta. Kalau kita ke kampung-kampung yang jualan kuda saja ya, itu kuda baru lahir saja itu nilainya sudah paling tidak 25-30 juta. Kalau unta itu paling tidak berarti kan berapa? 50-70 juta. Maka kalau kemudian angkanya segitu, itu berarti 100 ekor unta itu nilainya setara dengan ya 5 miliar sampai 10 miliar. Lalu kemudian, maka kalau kita menggunakan kisah yang lain yang populer adalah
pembunuhan ini disepakati bersama dan mau dilakukan bersama-sama, karena dengan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama nanti Bani Muthalib ya, Bani Hashim itu akan kesulitan untuk menuntut balas ya. Jadi kalau dilakukan bersama-sama kan yang nanggung kan banyak, kalau mau diusut kan mereka akan saling membela. Kalau mengusut orang satu kampung kan repot itu, akhirnya kan kemudian nanti yang mau mengusut kan ya sudahlah. Nah, jadi rencananya cukup brilian, jahatnya itu brilian itu. Nah, dan maka kalau kemudian di zaman-zaman selanjutnya ada makar-makar berkaitan dengan hal-hal serupa itu, tidak perlu kaget. Kalau kita membaca Sirah Nabawiyah ya, kita akan sadar bahwa makar untuk menyakiti pelaku-pelaku kebaikan itu sesuatu yang lumrah saja. Meskipun tetapi tidak, logikanya jangan dibalik, bahwa kalau orang memusuhi orang baik itu pasti orang jahat, itu belum tentu juga ya. Jadi karena dalam kehidupan keseharian pun kita punya persoalan-persoalan yang sifatnya personal, persoalan-persoalan yang sifatnya manusiawi. Bahkan bisa jadi sisi diri kita, andaikan kita sudah melakukan kebaikan dan terbiasa dengan kebaikan pun, bisa jadi ada sisi diri kita yang memang membuat seseorang itu tidak suka. Nah, hal-hal manusiawi seperti ini jangan kemudian dibaca, difahami dari perspektif hak batil, jangan. Dalam Islam itu ukuran sebuah persoalan itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Ada yang hak dan batil, ya, ada yang shawab dan khata', ada yang halal dan haram. Jadi berlapis-lapis. Nah, nanti kalau kemudian cara pandangnya ini salah ya, dia bisa menganggap bahwa semua orang yang memusuhi dirinya, misalkan dia orang yang mengajar kebaikan, dia mengajarkan kebenaran begitu, lalu kemudian ada orang memusuhinya, kalau dia salah baca, dia mengira bahwa permusuhannya itu karena hak batil. Lah, ini ngawur itu. Ya, lebih-lebih kalau kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW, Nabi selalu melihat manusia itu dengan cara pandang yang mengagumkan. Bahkan di antara hadis yang perlu kita pegang adalah hadis yang berbunyi umirna an nunzilan nas manazilahum. Ya. Kami disuruh Allah untuk meletakkan manusia pada tempatnya. Ya, jadi sebagian orang itu menolak sesuatu itu bukan karena dia jahat ya. Bisa jadi dia nggak paham, bisa jadi dia tidak suka dengan pelakunya begitu. Jadi bisa jadi orang itu menolak kalau kita menyampaikan kebenaran begitu. Dia menolak, itu belum tentu yang bersangkutan itu menolak kebenaran. Bahwa kemudian ada motif itu, tapi kemudian kita jangan langsung memvonis yang bersangkutan itu menolak kebenaran. Bisa jadi dia nggak cocok, emosinya sedang nggak cocok saja saat itu. Berikan waktu. Makanya ketika menyampaikan kebenaran pun ada waktu. Ya, biarkan waktu yang berbicara. Ya, termasuk kemudian adalah bisa jadi ketidakcocokan itu terhadap penyampai ya. Nah, jangan sampai orang tidak cocok dengan kita kemudian kita mengatakan Anda ini menolak kebenaran. Nah, ini kita sedang memvonis manusia dengan nafsu kita juga. Jadi pemahaman yang salah kita pakai untuk menilai orang itu. Nah, ini kacau juga. Tetapi kembali ke pokok bahasan kita, bahwa pelaku kebaikan pun bisa punya musuh yang kebenciannya itu memang sangat kuat, berasal dari pemahamannya akan sebuah kebenaran dan kebenciannya terhadap kebenaran tersebut. Nah, kafir Quraisy ini kan gambaran tentang orang yang memusuhi kebenaran karena gengsi, karena ketidaksukaan pada kebenaran, karena loyalitasnya pada tradisi masa lalu. Nah, ini memahami seluk-beluk permusuhan seperti ini menjadi penting ya, agar kita bisa, apalagi kalau kita di Jawa itu kita punya falsafah yang bagus begitu ya. Misalkan kecekel iwae ora butek banyune, itu adalah falsafah-falsafah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu ketika menyelesaikan persoalan itu melihat akar masalahnya. Nah, tentu nanti kemudian tapi dalam praktiknya tentu akan sangat dinamis ya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, jadi memang mereka bersepakat untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian dikatakan hamallahu subhanahu nabiyahu min mu'amarati Quraisy
wa ahbarahu bihadhil mu'amarah fa anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, tetapi ingat, Allah pun melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ya, perlindungan Allah itu berlapis-lapis juga. Hari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari pembunuhan. Tapi di kali yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlindung atau Allah lindungi dari keracunan. Karena ingat, Nabi pun pernah diracun. Di waktu yang lain Nabi disihir, Allah lindungi beliau. Tapi ada waktu ketika beliau dibiarkan Allah untuk merasakan luka, merasakan sakit, merasakan kehilangan. Di perang Uhud kita selalu ingat kan, bagaimana bagian dari helm besinya itu masuk ke pipinya, jadi menusuk pipinya. Anda bisa bayangkan wajah yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW itu terluka seperti itu. Ya, bahkan kemudian giginya yang gigi seri Nabi, gigi seri itu berarti gigi yang di depan itu patah. Itu patah itu. Anda bisa bayangkan yang Nabi inginkan dari orang kafir Quraisy itu apa sih? Agar mereka hidup benar, berada dalam kebenaran dan selamat. Tapi responnya Anda lihat. Ya. Dan ketika Nabi terluka di bagian wajahnya itu, ya sahabat yang melepaskan jadi panah yang nyasar ke wajah Nabi itu dengan digigit itu. Jadi tidak mau menggunakan tangan begini, tapi digigit dan ditarik sampai kemudian patah juga giginya. Jadi Nabi pun merasakan hal-hal seperti itu. Jadi perlindungan Allah itu bukan berarti kemudian orang itu terlindung tanpa terluka sama sekali, tidak. Bahkan sebagian Nabi itu dibunuh oleh kaumnya kan. Sebagian Nabi itu dibunuh oleh kaumnya. Dan kita selalu ingat Nabi Isa alaihi salam pun ya, itu kan juga diincar mati. Lalu kemudian Allah angkat beliau, dan kemudian orang yang disalib kita selalu tahu dalam pemahaman kita adalah ini adalah orang yang diserupakan, syubbiha lahu, diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, berkaitan dengan perlindungan itu, Allah peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran dengan ayat yang berbunyi wa id yamkuru bikal ladina kafaru. Ketika orang-orang kafir itu punya makar, punya rencana jahat kepadamu wahai Muhammad, liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka, baik untuk menghentikanmu, membunuhmu, ataupun mengeluarkanmu dari Makkah. Hanya ketika Nabi ternyata keluar dari Mekah, orang kafir Quraisy juga pening juga, karena ternyata Nabi itu tidak menghentikan dakwahnya. Nabi tidak menghentikan upayanya untuk mengumpulkan manusia pada kebaikan, mengumpulkan manusia dalam kebaikan. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berniat jahat, mereka berencana jahat. Wa yamkurullah, tetapi Allah pun juga punya rencananya sendiri. Wallahu khairul makirin, dan Allah tentu adalah sebaik-baik pembuat rencana atau pembuat makar. Lalu kemudian kita masuk ke subbab hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di sini dikatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa tawajjaha ila ghari Sur. Ya, jadi Nabi, kalau dari kisah populer yang kita sering dengar adalah ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi rumah Nabi, mau mengeksekusi Nabi, yang ada di dalam rumah adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka tidak mendapati Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi kemudian pergi bersama dengan Abu Bakar, dan di cerita sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana ketika Nabi menyampaikan perintah Allah kepada Abu Bakar, kepada beliau untuk berhijrah, dan
perintah itu disampaikan kepada Abu Bakar juga. Abu Bakar begitu bergembira dan kemudian beliau sudah siapkan semua hal yang dibutuhkan untuk perjalanan, tetapi Nabi tidak berkenan untuk tidak membayar unta yang akan beliau gunakan untuk untuk berpindah, untuk berhijrah ke Madinah. Nah, ketika mereka kemudian berangkat, mereka tentu berhitung ya. Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar tentu berhitung tentang jalur mana yang harus ditempuh. Jangan sampai melewati jalur-jalur yang sudah dikenal, jangan sampai kemudian jejaknya diketahui. Dan target pertama yang dituju oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar adalah Gua Sur. Nah, keduanya bersembunyi di situ. Berapa lama? Dikatakan bahwa keduanya bersembunyi di situ salasata ayyam, 3 hari. Adapun ketika keduanya berada di situ, ada orang lain yang diperbantukan, yang dimintai bantuannya untuk mengurusi beberapa keperluan beliau berdua. Dan di sini dikatakan wa kanat Asma bintu Abi Bakrin ta'tihim bit-ta'ami kulla yaum. Asma binti Abu Bakar, kakaknya, mbakyunya Aisyah radhiyallahu anha lah yang kemudian berbolak-balik ya dari Makkah ke Gua Sur untuk mengantarkan keperluan harian Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan ini tentu kita akan melihat bahwa Asma ini tentu cerdas juga. Kenapa? Bisa mengantarkan makanan selama 3 hari tanpa diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ini berarti cerdas kan? Dan di sini kita tidak menemukan cerita bahwa beliau ditemani oleh orang lainnya. Asma berbolak-balik. Kalau asumsinya itu makan itu sekali saja sehari, kalau 3 hari berarti sekurang-kurangnya Asma itu menempuh perjalanan 6 kali. Sekali berangkat, sekali pulang di hari pertama, lalu kemudian di hari kedua juga sama, sekali berangkat dan sekali pulang, dan yang ketiga sekali berangkat dan sekali pulang. Atau andaikan kemudian beliau hanya menghantarkan dua kali saja, sekali berangkat berarti 2 kali berangkat 2 kali pulang, itu sudah mengagumkan. Ingat, semua orang Quraisy saat itu sedang mengincar Nabi Muhammad. Ketika mereka mendatangi rumah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak ada, tentu mereka segera mencari ke seluruh penjuru di mana Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada. Maka ketika Asma binti Abu Bakar yang jelas anak perempuannya Abu Bakar kok kemudian keluar rumah pergi, itu pasti diawasi. Tapi nyatanya beliau berhasil ya tentu dengan pertolongan Allah untuk mengantarkan makanan ke Gua Sur tanpa ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Lalu siapa lagi yang membantu Nabi Muhammad dan Abu Bakar? Wa kana Abdullah bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma ya'tihima bil ahbar kulla lailatin min layalil ghar. Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar lah yang kemudian setiap malam datang ke Gua Sur untuk memberitahu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq tentang dinamika yang terjadi di Makkah. Dan itu tentu sesuatu yang juga tidak kalah mengagumkannya ya, waktunya malam hari ya, dan tentu perjalanan malam hari bukan perjalanan yang mudah ya. Jangan dianggap kemudian jalannya beraspal seperti tempat kita ini ya, beraspal, berlampu gitu. Nah, tentu jalan yang gelap begitu. Dan tentu kalau kemudian beliau membawa lampu pun itu akan mencurigakan orang kan, akan membuat orang curiga dengan pergerakannya. Berarti Anda bisa bayangkan tuh betapa mahirnya Abdullah bin Abu Bakar untuk mengerjakan tugasnya. Apalagi kemudian yang disampaikan adalah dinamika yang terjadi di Mekah. Berarti Abdullah bin Abu Bakar itu apa pekerjaan hari-harinya selama beberapa hari itu? Mencermati dinamika yang terjadi di kota Mekah. Dia mengumpulkan informasi, dia mencari tahu, dia mengamati. Termasuk beliau harus berhati-hati untuk tidak diamati. Jadi kan nggak main-main kan. Wa kana Amir bin Fuhairah, ini dia Amir bin Fuhairah ini adalah maulanya Abu Bakar. Maula, kata maula ini agak lucu. Kata maula ini dalam bahasa Arab itu maknanya bisa 4 ya. Maula itu bisa bermakna tuan, bisa bermakna orang yang membebaskan budak, bisa bermakna budak yang dibebaskan.
Jadi kata maula ini maknanya ini rangkap-rangkap, bahkan dua maknanya itu bertentangan. Nah itu dia. Ya, tapi tentu ketika dikatakan maulanya Abu Bakar, bukan Abu Bakar yang menjadi budak yang dimerdekakan, ya, tetapi Amir bin Fuhairahnya. Sebagian sahabat Nabi, sebagian tabi'in itu nama belakangnya itu menggunakan kata maula untuk menunjukkan bahwa dia adalah budak yang dimerdekakan oleh biasanya disandarkan kepada orang yang memerdekakan. Kenapa? Karena orang yang memerdekakan budak, maka nanti budak itu dia berarti berhutang kebebasan kepada tuannya tersebut. Nah, maka nanti kita mengenal sahabat misalnya Salim Maula Abu Hudzaifah. Ini kalau di dalam kitab Sifatus Sofwahnya Ibnul Jauzi ini adalah ringkasan dari Hilyatu Auliya'nya Abu Nuaim Al-Asfahani. Itu Salim maulanya atau Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah ini termasuk tobakot pertama. Jadi sahabat yang levelnya tinggi itu, tapi kita nggak kenal ya, kita nggak kenal. Jadi ada banyak sahabat itu yang makomnya tinggi tapi kita nggak kenal. Jadi kalau dalam urutan sahabat yang dibuat oleh Imam Ibnul Jauzi di kitab itu, yang sebetulnya diringkaskan dari kitab yang lebih tebal tadi ya, di situ dibagi sahabat itu. Jadi setelah biografinya Rasulullah, lalu kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah 10 orang yang dijamin masuk surga, itu ada tingkat pertama para sahabat. Jadi para sahabat yang levelnya itu tinggi. Nah, siapa saja mereka yang namanya agak populer ya, mungkin Hamzah itu populer karena itu paman Nabi, syuhada pertama begitu ya, syahid pertama. Kalau syahidah pertama perempuan ya kita tahu, tapi kalau yang syahid Hamzah. Lalu kemudian siapa? Ini Salim maulanya Abu Hudzaifah. Jadi makomnya tinggi kita nggak kenal. Bahkan urutannya itu setelah Salim itu ada yang namanya Ghazwan. Sopo meneh. Tapi makomnya tinggi dan kita nggak kenal. Nah itu dia. Nah itu contoh. Lalu kemudian ada juga alim yang merupakan maulanya Ibnu Abbas. Nah, itu juga ada. Tapi dia dari kalangan tabi'in. Alim dia, tapi bekas budak. Nah, adapun yang di sini adalah Amir bin Fuhairah, beliau adalah bekas budaknya Abu Bakar. Nah, aktivitasnya apa? Ini yang lebih menarik. Yar'al ghanam liyughtiya asar Abdillah bin Abi Bakar. Jadi dia kerjaannya adalah menggembala kambing untuk menghilangkan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar yang bolak-balik ke Gua Sur untuk memberikan informasi kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, kemungkinan yang beliau lakukan bukan hanya sekedar menutupi jejaknya Abdullah bin Abu Bakar, tapi juga menutupi jejaknya Asma binti Abu Bakar. Karena tentu jejak langkahnya Asma itu juga diawasi. Maka kemudian Amir bin Fuhairah lah yang menutupinya. Kemudian bahasal kuffaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli makanin falam yajiduhu. Wa tawajjahat majmu'atun minhum ila ghari sur wa waqafu ala babil ghar. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa ketika mereka tidak mendapati Nabi Muhammad, padahal sudah sepakat mau dibunuh bareng-bareng begitu, mereka kemudian serempak mencari Nabi Muhammad ke segala penjuru. Ya, pasti ketika mencari itu kan kalau dikatakan ke segala penjuru kan pasti ke arah utara, ke arah barat, ke arah timur, ke arah selatan, itu kan pasti dicari. Meskipun kemudian nanti setelah mencari dipikirkan ulang, kira-kira kemana yang memungkinkan? Apakah mungkin, bahasanya kan, apakah mungkin Muhammad ke Yaman? Pikir lagi. Apakah mungkin dia ke arah barat? Nah itu dipikir lagi itu. Tentu ketika kemudian kecurigaan itu menguat ke arah utara, maka kemudian tentu orang dalam jumlah besar bergerak ke arah utara untuk menyusul Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, karena dari Mekah ke Madinah itu jauh, berarti kan tidak mungkin sehari perjalanan. Kalau tidak mungkin sehari perjalanan, berarti ketika dikejar dengan menggunakan kuda atau unta bisa tersusul. Apalagi kalau kemudian yang mengejar orang banyak, ya kan? Nah, yang menarik adalah
ternyata tidak ketemu. Termasuk ketika mereka mendapati gua Sur dan kemudian mereka mendatanginya, mendekatinya dan melihat ke dalamnya, mereka tidak mendapati ada orang di dalam gua tersebut. Padahal di sini dikatakan mereka berdiri di mulut gua begitu. Enggak ada. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dalam kondisi, jadi kalau dalam riwayat itu dikatakan ketika Abu Bakar ada di gua dan masuk gua pertama kali, Abu Bakar itu berusaha agar tidak ada sesuatu yang membahayakan Nabi di dalam gua tersebut. Dalam riwayat yang cukup populer dikatakan bahwa Abu Bakar mencoba menutupi setiap lubang yang ada di gua tersebut. Bahkan dikatakan beliau menggunakan semua kepanjangan tubuhnya ini, entah tangan entah kakinya, untuk menutupi lubang yang ditemukan. Ada yang ditutupi dengan kain bajunya, kemudian ada yang kemudian ditutupi dengan tangannya, sampai kemudian beliau digigit atau disengat oleh salah satu binatang yang ada di dalam gua tersebut. Nah, dan Abu Bakar mampu bersabar akan hal itu. Tetapi ketika kemudian orang-orang Quraisy sampai ke mulut gua, berarti kan kemungkinan ketahuannya kan menjadi lebih besar kan? Nah, dia mengatakan kepada Nabi, lau ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absorona. Andaikan mereka melihat ke bawah, mereka pasti melihat kita. Berarti kan posisinya tepat di mulut gua di bagian bawah kan? Sampai Abu Bakar mengatakan kalau mereka melihat ke bawah, lihat kita mereka itu. Ya, luar biasa kan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, kalau di riwayat yang lain dikatakan, Nabi mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi kalau dalam kitab ini kalimat yang muttafaq alaih, yang disepakati diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah kalimat ya Abu Bakar ma dhannuka bisnainillahu salisuhuma. Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ditemani Allah, yang ketiganya adalah Allah? Nah, kalimat itu tentu membuat Abu Bakar merasa tenang atas, berarti Nabi ya tentu psikologi Nabi jauh lebih baik dibandingkan Abu Bakar karena beliau seorang Nabi, dan lebih penting dari itu ya, beliau terhubung, artinya bahwa hubungan beliau dengan Allah sangat baik, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Abu Bakar, Nabi memahaminya. Nah, itu dia. Lalu kemudian berkaitan dengan cerita laba-laba yang membangun sarang di mulut gua. Ini bagaimana? Istilahnya nasjul ankabut. Jadi bagaimana ankabut itu? Ankabut itu kalau di bahasa kita jadi kalang kabut itu. Ankabut atau laba-laba itu membuat rumah. Jadi ketika Abu Bakar dan Rasulullah masuk ke dalam gua, laba-laba itu membangun jejaring begitu di mulut gua, sehingga orang menyangka bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut. Nah, gimana riwayat itu? Di sini dikatakan sarafallahu quluba haula'il kuffar falam yatakallaf ahadun minhum ayyanduru dahilal ghar. Jadi Allah takdirkan bahwa orang kafir itu hatinya dalam kondisi tidak siaga, sehingga tidak sempat mencermati gua itu secara detil begitu. Ya, entah karena capek, entah karena memang kemudian sudah berhari-hari mencari, ya, dalam kondisi emosi, dalam kondisi putus asa begitu. Yang pasti orang-orang Quraisy itu mereka gagal untuk mendapati Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Ya, Allah takdirkan mereka untuk tidak melihat Nabi. Wa qad ja'u li ajrihi wa hamallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam minhum. Ya, di sini perlindungan Allah lagi. Lalu kemudian dikatakan wa amma riwayatu nasjil ankabuti ala famil ghar akhrajaha al-Imam Ahmad bi musnadihi bi isnadin dhaif. Adapun riwayat berkaitan dengan rumah laba-laba, sarang laba-laba atau jaring laba-laba yang muncul belakangan, muncul setelah Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, itu adalah riwayatnya Imam Ahmad bin Hambal.
Dan tentu kalau riwayat Imam Ahmad bin Hambal kemungkinan besar atau yang paling memungkinkan adalah dari musnad beliau, ya. Tetapi kemudian dikatakan isnadnya dhaif. Isnad dhaif itu artinya apa? Berarti diduga lemah dari Nabi. Sebenarnya kalau sahih itu tidak pasti dari Nabi. Dan kita harus tahu peristilahannya, ya. Sahih itu artinya bukan pasti dari Nabi, tapi diduga sangat kuat dari Nabi. Makanya dipakai. Berbeda dengan hadis yang disebut sebagai mutawatir, itu berarti dikatakan pasti dari Nabi. Karena kalau disebut mutawatir itu berarti orang banyak, ya, orang yang menyaksikan banyak, kemudian diriwayatkan kepada orang banyak, dan diriwayatkan orang banyak, sehingga secara rasional, secara masuk akal tuh nggak mungkin mereka bersepakat bohong. Jadi misalkan contohnya gini, gempa 2006 itu kan mutawatir kan, yang merasakan banyak, yang menyaksikan banyak. Makanya kemudian ketika yang lahir setelah tahun 2006 dikasih cerita, dulu itu 2006 Jogja gempa, itu dia tidak mungkin menafikannya. Kalau dia menafikan berarti chain akalnya bermasalah. Itu namanya mutawatir, itu begitu. Nah, tapi kalau sahih itu tidak demikian. Sahih itu artinya diduga sangat kuat. Sementara dhaif itu artinya diduga lemah. Maka sebetulnya sahih maupun dhaif itu punya kans untuk sampai kepada Nabi. Yang satu kuat, yang satu lemah. Tapi kemudian karena kehati-hatian kita tidak menggunakan hadis dhaif, ya, karena kita takut masuk ke dalam beberapa hal. Di antaranya adalah mengatakan sesuatu dari Nabi yang belum pasti, ya, itu mengkhawatirkan. Itu mengkhawatirkan. Makanya kan karena Nabi sendiri punya ancaman begitu ketika beliau mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berdusta dengan menggunakan namaku, kata Nabi, maka silahkan siapkan posisinya di neraka. Silahkan cari tempat duduknya, nomor duduknya di neraka. Nah, ini tentu ancaman yang mengerikan. Makanya ketika kita terbiasa dengan hadis sahih, hadis dhaif itu diantaranya adalah untuk menjaga diri kita agar jangan sampai berdusta atas Nabi kita Muhammad SAW, ya, apalagi kemudian di dalamnya ada ancaman sekeras itu. Akan tetapi dalam konteks tadi, ya, kita di dalam berkaitan dengan sirah, cerita itu dimunculkan begitu, ya. Artinya kalau tanpa menyandarkannya kepada Nabi itu sebagai pelengkap cerita saja. Jadi untuk melengkapi rumpang-rumpang dari kisah yang telah terjadi. Itu diantara fungsinya begitu. Memang kalau ahli hadis lebih hati-hati, sementara kalau ahli sejarah lebih longgar karena kebutuhan untuk melengkapi data. Lalu kemudian yang selanjutnya dikatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakar As-Siddiq minal ghar ba'da an makatha fihi thalathata ayyam. Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari gua setelah berada di dalam gua tersebut selama 3 hari. Wan talaqa mutawajjihaini ilal Madinah, kemudian keduanya segera menuju arah Madinah. Ya, tentu kemudian dengan asumsi bahwa yang ada di belakang itu sudah tidak lagi menyusul. Pun itu tentu dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian, ya. Karena tidak berarti kalau kemudian kan Nabi Muhammad ini kan jelas common enemy, istilahnya musuh bersamanya, tapi versinya orang Quraisy. Jadi orang baik itu adalah orang jahat bagi orang jahat itu. Nah, Nabi Muhammad ini bagi orang Quraisy adalah penjahatnya begitu. Nah, maka kemudian ketika beliau sebagai target bersama kok lolos, maka tentu mereka akan mencarinya sedemikian rupa. Lalu kemudian dari mulut gua ke arah Madinah itu siapa saja yang membersamai Nabi, ternyata ada 2 orang. Ada 2 orang, dikatakan wa kharaja ma'ahuma Amir bin Fuhairah. Tadi, ya, Amir bin Fuhairah itu adalah orang yang merupakan budaknya Abu Bakar, yang punya pekerjaan menggembala dombanya Abu Bakar, dan karena kemudian kebaikan hati Abu Bakar membebaskannya. Tetapi Amir bin Fuhairah ini tetap menjadi atau tetap bersetia kepada Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW.
Yang dia lakukan adalah yakhdimuhuma, melayani Abu Bakar, melayani Rasulullah Muhammad SAW fit thariq, di sepanjang jalan menuju ke Madinah. Adapun ada satu orang lagi. Siapa? Wa kana daliluhum, adapun penunjuk arah mereka, ya, navigatornya. Kalau sekarang sudah ada GPS, ya, sekarang sudah ada Google Map. Kalau dulu nggak ada. Tapi lebih penting dari itu bukan semata-mata Google Map-nya ini, memilih jalan yang aman. Siapa? Yaitu Abdullah bin Uraikid. Dan Abdullah bin Uraikid ini statusnya bukan muslim, statusnya adalah musyrik. Nah, di sini kita belajar bahwa berinteraksi dengan orang kafir itu boleh, ya, selama dia tidak memusuhi Islam, dia lebih-lebih kalau ada harapan dia akan menjadi muslim, maka berinteraksi dengan non muslim, dengan orang kafir itu biasa saja. Biasa saja. Kita sebagai muslim harus punya kekuatan batin untuk melihat orang kafir itu biasa saja. Artinya bahwa mereka objek dakwah, mereka perlu untuk diberitahu yang benar. Sekurang-kurangnya kalau kita sudah memberitahunya, kita sudah terbebas dari kewajiban. Kalau mereka kemudian mendapatkan petunjuk, maka kita bersyukur, berarti ada orang yang selamat melalui pemberitahuan kita, ada orang yang terbebas dari api neraka melalui arahan kita. Kita tidak perlu ketakutan itu, ya. Meskipun tentu situasi-situasi itu juga sangat mempengaruhi, karena apalagi kalau saudara kita di India misalkan. Saya pribadi punya kawan orang India itu yang sebelum beritanya seperti sekarang ini, 3 tahun yang lalu dia kebetulan dokter di India, orang India, dokter di India, sekolah di Inggris, kemudian main ke Jogja gitu. Nah, kemudian ajak makan dan sebagainya. Dia muslim itu, dia bercerita muslim di India itu kasihan sekali. Dan hari ini kita sudah menyaksikan bagaimana muslimah yang mau mengajar di sekolah begitu harus melepaskan kerudungnya. Ada yang kemudian dengan berat hati dia lepaskan kerudungnya, ada yang kemudian memilih pulang. Ada muslimah yang kemudian dibully habis-habisan. Bahkan kalau kemudian salah satu wawancara yang paling kita shock itu apa? Presidennya dengan santainya mengatakan, ya bagi kami muslim nggak apa-apa digitukan. Jadi nggak ada teori tentang HAM itu, nggak ada. Bahkan undang-undangnya pun ketika undang-undang itu melindungi warga negara, dia mengatakan bukan begitu tafsirannya. Sangat represif. Maka normal ya kalau kemudian di sebagian kondisi itu betul-betul resisten betul kepada orang-orang kafir itu. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itu bahasan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi sebab bertambahnya cinta kita kepada Nabi, dan dengan besaran cinta itu kita menjadi lebih bersemangat di dalam mengenali beliau, di dalam mengikuti beliau, di dalam mencontoh beliau. Dan dengan kecintaan itu pula kita berharap bahwa kita nanti ketika sampai di akhirat itu dikenali oleh beliau. Ketika kita bertemu beliau dan beliau bertanya siapa ini, dan kita dengan penuh gembira mengatakan, wahai Nabi, saya dulu orang yang mempelajari hidupmu, mengikuti jalanmu, mencontoh dari hidupmu. Dan Nabi menyambut kita dengan penuh kegembiraan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.